Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Sandplay Terapi pada mata kuliah konseling ekspresif dan postmodern. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Latifa, kemudian Lailatul Kamila, kemudian Muhammad Aziz Khairi, kemudian Fadila Hanan Takia. Nah, pada kali ini kami akan memaparkan materi Sandplay Terapi. Ada 5 bab atau 5 materi. Yang pertama, pengertian Sandplay Terapi. Yang kedua, manfaat Sandplay Terapi. Yang ketiga, jenis dan bentuk Sandplay Terapi. Yang keempat, peluang Sandplay Terapi. Yang kelima, tantangan Sandplay Terapi. Mari kita simak berikut ini. Di sini kita mulai dari pengertian Sandplay terapi. Jadi Sandplay terapi merupakan jenis terapi bermain yang menggunakan pasir dan figur maupun miniatur. Terapi Sandplay ini adalah terapi nonverbal berdasarkan teori psikologi dari C.G. Jung dan dikembangkan oleh seorang psikoterapis dari Swiss yang bernama Dora Kalf. Nah, dalam terapi Sandplay ini, dia menggabungkan unsur-unsur psikologi, ekspresi seni, dan permainan anak untuk membantu penyembuhan dan perkembangan mental mereka. Dalam terapi ini, anak-anak diminta untuk menggunakan pasir dan miniatur untuk membuat representasi visual dari pengalaman, emosi, dan konflik mereka. Lalu melalui proses ini, anak-anak dapat mengeksplorasi dan mengungkapkan diri mereka dengan cara yang tidak terbatas oleh kata-kata. Dan ini akan memungkinkan penyembuhan dari diri dalam mereka. Jadi Sandplay terapi ini merupakan salah satu cara kita untuk mengetahui emosi anak dan apa yang diinginkan ataupun apa yang dirasakan, yakni melalui bermain pasir tersebut. Lalu selanjutnya adapun manfaat dari Sandplay terapi ini, yakni yang pertama dapat membantu melepas trauma yang tersimpan sehingga seseorang dapat berkembang menjadi diri yang utuh serta mengaktualisasikan potensi dirinya. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan mental, emosi, dan kesehatan serta membantu meningkatkan lisan dan komunikasi, merangsang pemikiran kritis, mengurangi tekanan emosi, membantu meningkatkan keterampilan sosial, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan dalam terapi pasir. Yang ketiga, ada jenis dan bentuk Sandplay terapi. Jenis dan bentuk Sandplay terapi ini ada beberapa. Yang pertama ada Sandplay Jungian. Sandplay Jungian ini dikembangkan oleh Carl Jung. Beliau adalah pendiri psikologi analitis. Dalam Sandplay Jungian ini menggunakan beberapa media. Yang pertama ada pasir, ada air, dan miniatur untuk memfasilitasi integrasi bagian-bagian yang terpisah dari diri seorang dan mengeksplorasi alam bawah sadar. Yang kedua ada Sandplay terapi, di mana Sandplay terapi ini hampir sama dengan Sandplay Jungian. Sandplay terapi ini melibatkan penggunaan media pasir, miniatur, dan figur untuk membantu klien untuk mengekspresikan dan memproses pengalaman emosional mereka. Dalam terapi ini dapat bervariasi penggunaannya tergantung pelatihan dari terapis atau konselor dan pendekatan klinis pada konseling. Yang ketiga ada workplay, di mana workplay ini adalah pendekatan yang mengacu pada pemakaian pasir dan miniatur untuk memungkinkan klien membangun dunia atau narasi sendiri dalam kotak pasir. Nah, dalam terapi ini memungkinkan untuk mereka atau klien itu untuk mengeksplorasi dan memperluas pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan pengalaman hidup mereka yang dialami. Yang keempat ada Sandplay untuk anak. Sandplay untuk anak ini sering digunakan dengan anak-anak
anak-anak kecil pada umumnya, karena dapat menjadi metode yang sangat efektif untuk mereka mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka yang sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Contohnya sendiri, waktu kita bersama adik-adik kita pergi ke pantai, kita pergi ke tempat bermain, kan pasti ada yang namanya permainan pasir. Jadi setiap anak yang bermain pasir di situ pasti memiliki atau dapat memiliki imajinasi yang tinggi dengan penggunaan pasir yang ada di dalam permainan tersebut. Yang kelima, ada sandplay untuk trauma. Sandplay ini dapat digunakan dalam pengobatan trauma untuk membantu klien mengintegrasikan dan memproses pengalaman traumatis mereka melalui representasi simbolis dalam pasir. Jadi pasir sendiri ini menjadi bahan untuk pengungkapan trauma dari klien sendiri. Nah, bentuk sandplay terapi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu, dan terapis juga menggunakan teknik ini biasanya memiliki pelatihan khusus dalam penggunaannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebab ini saya mengutip dari jurnal penelitian yang berjudul Sandplay Terapi untuk menurunkan gangguan stres pasca trauma pada anak penyintas bom bunuh diri yang ditulis oleh Ratna Jessica Malau. Nah, pada tulisan tersebut, sandplay terapi dilaksanakan dalam bentuk terapi individual selama 60-90 menit per sesinya. Terapis menggunakan panduan 6 langkah oleh Homier and Sweeney pada tahun 2011, yaitu yang pertama, mempersiapkan ruangan. Terapis menyediakan ruangan di mana kotak pasir berdekatan dengan figur atau miniatur. Terus yang kedua, pengenalan terapi kepada klien. Nah, setelah pasti terapis menyiapkan ruangan di mana di situ ada kotak pasir, yaitu media penyampaian ekspresi atau media terapi untuk kliennya atau untuk siswanya. Lalu klien tentu saja harus dikenalkan akan terapi yang akan diterapkan kepada klien kita, supaya klien juga paham akan value, output, dan tata cara memainkan sandplay tersebut gitu. Dan setelah dikenalin terapi tata cara terapinya kepada klien, sekarang klien sudah diminta untuk membangun adegan cerita atau scene yang mungkin di situ pada tulisan tersebut pasca bom bunuh diri itu. Nah, jadi siswa-siswa atau klien yang mendapatkan trauma bom bunuh diri bisa menceritakan reka adegan pada kotak pasir yang telah disediakan oleh konselor. Nah, setelah dimainkan sandplay terapinya, selanjutnya konselor mengamati kotak pasir yang telah dimainkan tersebut dengan posisi yang sama dengan klien. Nah, di situ konselor dapat mengamati, mempertanyakan apa aja yang mungkin digambarkan oleh sang klien, dan mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam scene atau cerita yang diceritakan oleh klien. Seperti itu. Selanjutnya, konselor atau terapis dapat bekerja sama dengan klien, mengembalikan miniatur ke tempatnya atau membiarkan hingga klien meninggalkan ruangan. Jadi tergantung situasi dan kondisi di mana klien itu bisa diajak kerjasama untuk membersihkan kembali kotak pasir ataupun tidak.
Di situ opsional ya teman-teman. Jadi setelah terapis selesai ya, kotak pasir diselesaikan, dan langkah yang keenam tentu saja jangan lupa untuk mendokumentasikannya, entah itu melalui foto, video, dan yang wajib tentu saja catatan untuk mencatat hal-hal kejanggalan yang mungkin diceritakan oleh sang klien atau konseli, seperti itu. Nah, dalam penelitian tersebut juga membuktikan bahwasanya sandplay terapi dapat menurunkan gejala gangguan stres pasca trauma pada anak penyintas bom bunuh diri. Hal ini didukung dengan penurunan skor trauma berdasarkan Child PTSD Symptom Scale atau CPSS pada partisipan sesudah diberikan terapi. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam sandplay terapi. Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan sandplay terapi. Antara lain yang pertama yaitu kesulitan menemukan tempat yang cocok untuk menjalankan intervensi. Nah, hal tersebut merupakan masalah karena sandplay terapi memerlukan lingkungan yang tenang, nyaman, dan aman agar klien dapat merasa bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Yang kedua yaitu terbatasnya waktu yang tersedia untuk proses terapi. Nah, hal tersebut juga bisa menjadi hambatan karena sandplay terapi membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup untuk mengeksplorasi yang mendalam. Proses ini tidak bisa dipaksakan atau dipercepat, sehingga terapis perlu memastikan bahwa sesi terapi ini memiliki durasi yang memadai untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi si klien. Selanjutnya yaitu karakteristik dan kemampuan subjek untuk terlibat aktif dalam proses intervensi juga menjadikan faktor penting. Beberapa klien mungkin memiliki resistensi terhadap metode ini, namun kesulitan untuk terlibat secara aktif dalam proses terapi yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Namun salah satu tantangan utama yaitu keterbatasan dalam penggunaan sandplay terapi yang disebabkan oleh ketersediaan terapis yang terlatih dan berkualifikasi. Nah, sandplay terapi ini itu membutuhkan keahlian khusus dalam memfasilitasi proses klien dengan menggunakan pasir dan miniatur untuk mengekspresikan dan mengeksplor perasaan mereka serta konflik internal yang ada dalam diri mereka. Nah, perlu diketahui juga bahwa tidak semua terapis memiliki pelatihan atau pengalaman dalam metode ini yang dapat menjadi hambatan dalam menyediakan layanan sandplay terapi kepada klien yang membutuhkannya. Nah, oleh karena itu, tantangan utamanya yaitu memastikan ketersediaan terapis yang terlatih dan berkualifikasi untuk memberikan intervensi sandplay terapi yang efektif dan bermanfaat bagi klien. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sandplay terapi merupakan metode terapi yang mengintegrasikan unsur psikologi, ekspresi seni, dan permainan untuk membantu individu, khususnya anak-anak dalam penyembuhan dan perkembangan mental mereka. Nah, terapi ini memungkinkan klien untuk mengekspresikan dan mengeksplor pengalaman, emosi, dan konflik melalui representasi visual dalam pasir dan miniatur. Nah, manfaatnya mencakup peningkatan kesejahteraan mental dan emosional, pengurangan stres, serta meningkatkan keterampilan sosial. Meskipun sandplay terapi ini memiliki manfaat yang signifikan, namun terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan sandplay terapi, termasuk kesulitan menemukan lingkungan yang sesuai, keterbatasan waktu, resistensi klien, dan ketersediaan terapis yang terlatih. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa terapis yang menggunakan metode ini memiliki pelatihan dan kualifikasi yang memadai. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi pembahasan tentang sandplay terapi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.